Observasi pembuatan semprong Cilacap. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rima Ucianti dengan NPM 043 kelas IPA 2 Universitas Tidar. Yuk simak cara pembuatan semprong Cilacap. Apa saja sih alat dan bahan yang akan digunakan? Yang pertama ada tepung beras, kemudian telur, garam, vanili, santan, margarin, gula pasir, dan juga ada wijen. Kemudian kita menggunakan saringan dan baskom, satu buah panci dan timbangan digital, kemudian juga alat cetak semprong, dan yang terakhir ada mixer dan wadah. Nah, itu adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan semprong. Selanjutnya, gimana sih cara pembuatan semprong? Yang pertama, timbang margarin sebanyak 50 gram. Selanjutnya, panaskan margarin di atas kompor dengan menggunakan panci hingga menjadi cair. Kemudian, timbang tepung beras sebanyak 300 gram. Kemudian, saring tepung beras agar tidak ada gumpalan. Lalu, masukkan 2 bungkus santan kara ke dalam gelas ukur. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam santan dan aduk hingga merata. Nah, selanjutnya kita masukkan wijen ke dalam mangkok di atas timbangan dan kita hanya ambil wijen sebanyak 25 gram sebagai campuran semprong agar semprong terasa lebih gurih dan rasanya lebih khas. Kemudian, timbang gula pasir sebanyak 160 gram. Nah, setelah gula pasir ditimbang, kemudian masukkan gula pasir ke dalam wadah dan campur dengan vanili dan kemudian dicampur juga dengan 3 butir telur. Kemudian kocok semua bahan yang sudah dimasukkan ke dalam wadah tadi dengan menggunakan mixer selama beberapa menit. Two hours later. Nah, setelah semua bahan tadi sudah tercampur dan berubah berwarna putih dan mengembang seperti ini, kita masukkan santan secara perlahan dan juga tepung beras sedikit demi sedikit. Setelah santan dan tepung beras dimasukkan ke dalam wadah tadi, sekarang tinggal masukkan margarin yang sudah dicairkan tadi ke dalam adonan yang sedang dimixer secara perlahan.
later. Nah, setelah semua adonan tercampur merata, sekarang yang terakhir adalah tambahkan wijen ke dalam adonan yang sudah jadi dan aduk hingga merata. Kemudian cetak adonan semprong ke dalam cetakan semprong. Kemudian kita tutup dan tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah jadi. Sekarang saatnya digulung. Dikarenakan adonan ini cepat mengering atau keras, maka untuk menggulungnya harus cepat. Jika tidak, nanti akan terjadi remuk atau patah seperti itu tadi. Nah, sekarang kita cetak lagi. Nah, ini adonannya masih putih dan kita tutup lagi dan kita tunggu. A few moments later. Nah, untuk membuat semprong ini agak lumayan susah-susah gampang karena kita harus tepat waktu untuk mengangkat adonan yang telah dipanggang agar tidak terlalu putih maupun tidak terlalu kecoklatan, karena jika kita terlalu lama dalam memanggang semprong tersebut maka akan hangus dan warnanya akan menjadi lebih coklat pekat. Nah, ini karena saya penasaran, saya mencoba untuk menggulung semprong ini dan ternyata ini panas sekali. Dan saya membutuhkan tisu untuk menggulung tersebut karena ini sangat panas. Dan jika kita terlalu lama tidak menggulung semprong tersebut, maka semprong tersebut tidak bisa digulung. Setelah itu kita langsung bungkus saja semprong yang sudah jadi. Nah, seperti ini kita tata satu persatu agar semprong tidak patah ataupun remuk. Semprong adalah jajanan kering tradisional Indonesia yang diproduksi secara rumahan. Nah, biasanya semprong ini banyak ditemukan di daerah Cilacap. Nah, yang menjadi ciri khas tersendiri dari semprong Cilacap yaitu terdapat pemberian wijen di dalam adonan yang memberikan aroma dan rasa khas yang dapat menambah kenikmatan pada kue semprong. Nah, selain itu juga, wijen ini memberikan tekstur yang renyah yang kaya akan nutrisi. Nah, semprong ini juga mempunyai rasa yang manis dan sedikit gurih. Biasanya disajikan sebagai cemilan di berbagai acara atau menjadi oleh-oleh khas dari Cilacap. Nah, selain di Cilacap, semprong ini juga dapat ditemukan di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia, seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera, dan berbagai wilayah yang lain dengan variasi nama yang bermacam-macam. Contohnya, pada daerah Blitar, kue semprong ini dikenal dengan nama opak gulung karena dibentuknya dengan cara digulung, makanya dinamakan dengan opak gulung. Nah, semprong ini juga mempunyai bentuk yang tipis dan renyah dengan pola yang sangat khas. Ada bentuk polanya di permukaan semprong. Bentuk polanya juga bermacam-macam. Ada yang kotak-kotak, ada yang bunga, ada yang daun, dan yang lain-lain. The next day. Nah, ini dia semprong yang sudah dibungkus dan dipres agar tidak ada udara yang masuk ke dalam bungkus semprong. Dan sekarang semprongnya siap untuk dijual.
dan rasanya juga enak, gurih, dan juga ada rasa khas tersendiri dari rasa wijen tersebut. Bahan yang digunakan untuk membuat semprong itu apa saja, Ibu? 300 gram tepung beras, 3 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 bungkus vanili, 2 bungkus santan kara, 160 gram gula pasir, 50 gram margarin, 25 gram wijen. Untuk cara pembuatan semprongnya itu langkah-langkahnya apa saja, Enggi? Cara membuat: masukkan gula pasir, telur, dan vanili ke dalam wadah dan kocok menggunakan mixer hingga kental dengan kecepatan tinggi. Ketika adonan pertama sudah mengental, turunkan kecepatan mixer dan masukkan tepung beras, santan, dan margarin dengan cara bergantian. Kocok hingga rata. Nyalakan cetakan semprong listrik atau panaskan cetakan di atas kompor dengan api sedang dan tunggu hingga panasnya merata. Tuangkan 1 sendok makan atau 1 sendok sayur sesuai dengan besar cetakan. Tutup cetakan dan tunggu beberapa menit. Jika sudah kering dan berwarna kecoklatan, angkat semprong dan gulung. Masukkan semprong yang sudah digulung ke dalam wadah yang lain. Adonan semprong ini menggunakan pengawet atau tidak ya, Bu? Tidak menggunakan pewarna. Terus untuk pembuatan semprong ini kan menggunakan beberapa bahan-bahan. Nah, bahan-bahan tersebut itu mana saja yang terdapat kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, ataupun mineral? Ada yang mengandung karbohidrat itu tepung beras sama gula pasir. Proteinnya telur, margarin mengandung lemak sama vitamin, santan mengandung lemak nabati. Yang membedakan semprong ini dari semprong di daerah lain itu kan ada yang menggunakan wijen ya, Bu. Nah, kenapa menggunakan wijen sebagai campuran adonan semprong, tidak menggunakan bahan lain, mungkin seperti diberi rasa seperti rasa coklat atau rasa pandan begitu, Bu? Supaya wangi, rasanya jadi enak. Kalau boleh tahu, semprongnya ini menggunakan pengawet atau tidak ya, Bu? Sama untuk pengemasannya itu menggunakan plastik atau menggunakan toples atau gimana ya, Bu? Semprongnya tidak memakai bahan pengawet. Biasanya semprong dibungkus dengan plastik.